Pernah nggak kamu bayangin ada sebuah rumah yang bisa dibangun dengan tanah sebesar kamar tidur ini? Dan yang kerennya, walaupun tanahnya kecil, area ruangan keluarganya bisa tetap nyaman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Dan ini adalah desain rumah di atas lahan 5 dikali 6 meter. Rumah yang Gede desain hari ini akan Gede buat 2 lantai ya. Di lantai dasar akan ada area ruangan keluarga yang berdampingan dengan area dapur di bagian belakangnya. Di sisi kanan rumah akan ada area parkiran motor yang berdampingan dengan kamar mandi yang pertama. Sementara untuk area kamar-kamar tidur semua Gede letakkan di bagian lantai 2 yang menghadap ke bagian depan rumahnya. Di bagian lantai 2 ini juga akan ada area kamar mandi yang akan menunjang kegiatan di kamar tidur yang ada di lantai 2 rumah ini. Setelah Gede baca kolom komentar, Gede jadi tahu nih, selain dana untuk membangun, dana untuk membeli tanahnya sendiri juga menjadi kendala bagi sobat gudang desain. Oleh karena itu, hari ini Gede coba buatkan desain rumah di atas lahan yang relatif lebih kecil, namun rumahnya bisa tetap nyaman, sehingga uang kalian gak habis duluan saat membeli tanah rumahnya. Rumah yang Gede bagikan hari ini berdiri di atas lahan 30 meter persegi dengan luas bangunan 42, budgetnya di kisaran 180 jutaan. Kalau kita lihat di bagian tambak depannya, khususnya di bagian lantai 2, Gede sudah berikan 2 buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian kamar-kamar tidurnya. Tambak depannya seperti biasa selalu Gede buat simple, namun tetap bisa memberikan kesan elegan supaya biaya membangunnya nggak jadi terlalu besar ya kak. Berpindah ke lantai dasar, kalian akan lihat ada 2 akses masuk nih ke dalam rumahnya. Karena Gede tahu kalian tuh paling suka dengan rumah yang punya 2 akses ke dalamnya. Nah, walaupun rumah yang kita lihat hari ini tanahnya terbatas, tetap di bagian depannya harus ada taman ya. Nah, ini area taman yang ada di bagian depan kiri rumah nih kak. Tanahnya berbentuk L sampai bagian samping ruangan keluarganya. Ukurannya adalah 2,5 dikali 1,5 meter. Kalau kita geser lagi ke sisi sebelah kanan rumah, kalian akan lihat ada 2 alur sirkulasi nih, melalui pintu kecil dan melalui pintu area parkiran motornya. Gede akan ajak kalian masuk melalui area parkiran motor yang ada di kanan rumah ya. Tepat di bagian belakangnya akan ada sebuah pintu besi yang membawa kalian menuju ke area parkiran motor yang sekaligus akses samping untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita berbelok ke kanan menuju ke bagian terasnya ya, karena Gede mau langsung aja kasih lihat kalian bagian interior rumah kali ini. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di area ruangan keluarga yang super keren ini. Tanah rumahnya sih boleh terbatas, tapi area ruangan keluarganya boleh diadu deh, nggak kalah keren kok. Di sini Gede kombinasikan 2 warna di bagian dinding ruangan keluarganya. Area ruangan keluarga yang super keren ini Gede buat dengan total ukuran 2,75 meter dikali 3 meter, sudah dilengkapi dengan bukaan jendela sudut ke arah taman depan. Dan juga ada 2 bukaan jendela di bagian kiri dan kanan meja TV yang mengarah ke bagian garasi motornya. Iya dong, ada garasi motornya, jadi nyimpan motor kalian gak bingung lagi. Untuk area garasi motornya Gede buat dengan ukuran 1,25 dikali 3 meter. Cukup deh untuk 1 buah motor kesayangan kalian ya. Area garasi motor ini juga sekaligus akses samping yang tadi sudah Gede katakan ya kak, yang langsung menuju ke bagian dalam rumahnya. Nah, berlanjut kemudian tepat di bagian belakang dari garasi motornya, Gede udah bikinin nih area kamar mandi yang pertama. Area kamar mandi yang pertama ini Gede buat dengan total ukuran 1,25 meter dikali 1,5 meter ya. Kamar mandi yang pertama ini untuk menunjang kegiatan di bagian lantai dasar rumahnya ya kak. Juga kalau tamu mau ke kamar mandi juga nggak bingung nih. Nah, sekarang Gede mau ajak kalian kembali dulu yuk ke area ruangan keluarganya. Setelah kita melihat area ruangan keluarga, Gede mau ajak kalian untuk melihat area dapurnya nih. Area dapurnya adanya tepat di bagian belakang dari ruangan keluarga,
dipisahkan dengan kisi-kisi balok kayu supaya pandangan ke dapur sedikit terhalang. Sementara di bagian samping dari kisi-kisi balok kayu akan ada tangga yang menuju ke bagian lantai 2-nya. Untuk area dapurnya sendiri, kalau misalkan Agana Sista mau buat lebih tertutup itu juga boleh ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Sudah Gede lengkapi dengan bukaan kanopi geser di bagian atasnya untuk membantu pembuangan asap makanan. Ini adalah area dapur yang Gede buat dengan ukuran 2,25 meter dikali 1,5 meter. Kemudian tepat di bagian ujung dari dapurnya, Gede sudah buatkan sebuah taman mungil supaya membuat area dapur ini lebih berkesan asri dan suasana memasaknya jadi sedikit berbeda. Nah, setelah kita lihat area dapurnya, berarti keseluruhan ruangan di lantai dasar udah Gede kasih lihat nih. Sekarang kita menuju ke lantai 2 untuk melihat area yang lebih private, yaitu area kamar-kamar tidurnya. Setelah kita melihat ruangan-ruangan yang di lantai dasar, sekarang kita naik ke lantai 2 nih. Khusus ruangan yang di lantai 2 ini adalah area private berupa 2 buah kamar tidur ya. Sesaat kalian naik akan ada kamar tidur anak, lalu di sebelahnya akan ada kamar tidur utama. Kemudian di bagian ujung dari koridor ini akan ada area kamar mandi di lantai 2-nya. Kita lihat dulu yuk kamar anaknya. Ukuran kamar tidur anak di rumah kali ini Gede buat 2 meter dikali 2,5 meter. Memang ukurannya terbatas ya kak, karena lahannya juga nggak terlalu besar. Jadi pastikan kalian berikan bukaan besar ke arah luar rumah supaya kesan sempitnya bisa dikurangi ya. Nah, dari arah kamar tidur anaknya ini, kita akan menuju ke kamar tidur utama yang ada di sebelahnya. Sambil lewat, Gede mau kasih lihat ada bukaan jendela sudut dan bukaan jendela besar di sampingnya untuk membantu penerangan ke area koridor yang ada di lantai 2 ini. Nah, sekarang ini kamar tidur utamanya kak. Untuk kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Bukaan jendelanya ada tepat di bagian samping dari lemari baju yang juga mengarah ke bagian depan rumah, seperti bukaan jendela yang ada di kamar tidur anaknya tadi. Untuk ruangan-ruangan yang tidak terlalu besar, hindari penggunaan warna-warna yang gelap ya kak. Warna putih dan krem itu cocok untuk ruangan yang gak terlalu besar. Nah, dari arah kamar tidur utamanya, kita akan kembali ke bagian koridor ya. Karena kita akan menuju ke area kamar mandi yang tepat berada di bagian ujung koridornya. Area kamar mandinya juga sengaja Gede letakkan dekat dengan kamar tidur utamanya ya. Untuk area kamar mandi di lantai 2 ini Gede buat dengan ukuran 1,25 dikali 1,5 meter yang masih bisa Agana Sista besarkan dengan mengambil lahan koridor yang ada di depannya sebesar 1 meter. Kalau koridornya diambil, totalnya jadi 1,25 dikali 2,5 meter ya kak. Kalau di video ini memang kamar mandinya tidak Gede besarkan supaya suasana di koridornya itu nggak terlalu sempit dan kamar mandinya bisa sedikit tersembunyi. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, berarti keseluruhan desain rumah di atas lahan 5x6 2 lantainya sudah Gede jelaskan. Besar harapan Gede dengan Gede membuatkan desain rumah di lahan yang relatif lebih kecil, budget yang diperlukan untuk membeli tanahnya bisa sedikit ditekan, namun rumahnya bisa tetap nyaman ya kak. Jika kalian menyukai jenis video seperti ini, coba tinggalin komentar di bawah ya, nanti akan Gede buat lebih banyak. Dan jika video ini juga dirasa bermanfaat, Gede minta tolong bantu like videonya ya kak, dan bantu bagikan seperti biasa ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gudang Desain ya, gratis kok. Dan nyalakan loncengnya supaya kalau Gede upload video baru tentang rumah mungil lagi, nanti kalian yang pertama kali nonton deh. Akhir kata, mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan nih. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.